Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Di sini saya mau membawakan cerita Panji atau cerita rakyat, menceritakan cerita rakyat dengan judul Entit, yang mana kisah itu sudah merakyat dan kalangan masyarakat luas sudah mengenal semuanya. Bahkan dalam cerita itu ada sedikit tembangnya yang juga sudah amat terkenal dan fenomenal bagi masyarakat luas. Boleh dicoba tembangnya ya, tentang kisah kepergian Raden Panji Asmorobangun yang menyamar sebagai Entit. Mos nyamur sang Panji si Entit kang nami andeng kotekan indeng sisan akil kuning ngerti nyaketi mulane andangmu si Entit kang lagi tunggu. Ya, itulah pemirsa sekelumit tembangnya, karena itu mengisahkan zaman kerajaan Kediri, Jenggolo, Murawan dan Singosari dan seanteronya, karena 4 kerajaan itu merupakan satu wilayah yang saling berdekatan. Nah, cerita Panji dengan judul Entit ini berawal dari kepergian Raden Panji Asmorobangun. Nah, ini tokohnya, ini tokoh Raden Panji Asmorobangun. Dikisahkan Raden Panji Asmorobangun itu beristri putri raja dari kerajaan Jenggolo, yaitu putri Prabu Lembu Amiluhur. Dewi Galuh Condrokirono itu figur tokohnya itu. Ini Dewi Galuh Condrokirono itu dikisahkan putri Prabu Lembu Amiluhur, yaitu Dewi Galuh Condrokirono ini sudah bersuamikan Raden Panji Asmorobangun. Nah, ketika itu Raden Panji Asmorobangun ini meninggalkan kerajaan Jenggolo tanpa sepengetahuan satu orang pun. Meninggalkan kerajaan Jenggolo, pergi begitu saja. Nah, kemudian kepergian Raden Panji Asmorobangun ini membuat gelisah dan gundah gulana bagi Dewi Condrokirono. Kemudian tak kunjung pulang, Panji Asmorobangun tak kunjung pulang, menyebabkan Dewi Condrokirono ini menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Kemudian sang Prabu itu memerintahkan putranya, yaitu Panji Gunungsari, yang mana Panji Gunungsari itu beristrikan adiknya Dewi Galuh Condrokirono, yaitu Ragil Kuning. Nah, singkat cerita, Raden Panji Gunungsari itu diperintahkan oleh Prabu Lembu Amiluhur untuk mencari kepergian Panji Asmorobangun. Ini Raden Panji Gunungsari. Raden Panji Gunungsari kemudian bersedia berangkat untuk mencari kepergian Raden Panji Asmorobangun. Kemudian berangkatlah Panji Gunungsari ini sampai ke desa-desa dan sebagainya untuk menemukan kepergian Raden Panji Asmorobangun. Kemudian di tempat yang sama, yaitu di kerajaan Jenggolo itu, Dewi Ragil Kuning itu juga menyusul. Dewi Ragil Kuning menyusul Raden Panji Gunungsari untuk
mencari juga kepergian Raden Panji Asmorobangun, yang mana dikisahkan Dewi Ragil Kuning ini adalah adiknya. Dewi Ragil Kuning ini adiknya Raden Panji Asmorobangun. Kemudian berangkat juga. Nah, singkat cerita, yang mana menjadi sebuah tembang itu tadi ya, yang sudah saya lantunkan di depan tadi, itu Raden Panji Asmorobangun itu menyamar sebagai seorang yang buruk rupa. Nah, ini digambarkan dengan orang yang jelek, buruk rupa. Nah, ini namanya entit. Nah, kemudian tadi dikisahkan dalam tembang, wos nyamur sang Panji si entit kang nami anenggo tegalan bindeng sisan. Ini suaranya karena bindeng ya. Bindeng pisan Ragil Kuning ngerti anyaketi mulane andangu si entit kang lagi tunggu ya. Si entit itu lagi tunggu, tidak, kalau pandangan saya ya itu tidak lagi turu, itu lagi tunggu, karena si entit itu baru menunggu tanaman. Itu kan perjalanannya itu dikisahkan sampai di sebuah desa, yang mana desa itu namanya Desa Banjarsari. Nah, di Desa Banjarsari itu Panji Asmorobangun menyamar sebagai orang yang buruk rupa ini, tapi rajin bercocok tanam. Rajin bercocok tanam. Kemudian menanam tanaman yang untuk bahan makanan sayur-sayuran itu, seperti pepaya, kemudian terong dan sebagainya. Maka dalam lagu itu kan Ragil Kuning itu menanyakan kepada entit, sing nandur terong bedi kuwi sapa entit, gitu. Kemudian entit menjawab dengan suara yang bindeng itu dan agak sengau gitu, sing nandur ayu ya ayu enggak mehnya ayu ngerti ijoli. Nah, itu meledek atau menggoda pada Dewi Ragil Kuning tadi, karena itu sebenarnya adiknya. Karena tidak tahu ya, dalam kisah itu seolah-olah itu seperti jatuh cinta antara muda-mudi gitu ya. Jadi singkat cerita, itu di Desa Banjarsari itu Dewi Ragil Kuning itu selalu dilindungi oleh entit itu yang berwajah buruk rupa, suara bindeng itu. Setiap kemana-mana, bahkan karena saking cantiknya Dewi Ragil Kuning itu, banyak pemuda-pemuda dari Desa Banjarsari yang ingin mempersunting atau ingin menjadikan dia sebagai istrinya, tapi Ragil Kuning tidak mau. Jadi itu kemudian dalam konteks ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, diterapkan zaman sekarang ini ya, karena bisa menjaga dan simbol untuk menjaga ketahanan pangan. Karena bagaimanapun juga itu kan sayuran yang ditanam dengan sangat subur itu bisa memberikan kemakmuran gitu, yang ditanam di Desa Banjarsari itu. Kemudian singkat cerita, Raden Panji Gunungsari itu sampailah juga di Banjarsari itu, bertemu dengan Dewi Ragil Kuning. Nah, itu karena tahu bahwa Dewi Ragil Kuning itu calon istrinya, dan di Banjarsari itu banyak pemuda yang menggodanya ya. Singkat cerita, Dewi Panji Gunungsari itu marah, kemudian singkat cerita pemuda-pemuda itu dipukul mundur oleh Raden Panji Gunungsari. Kemudian bertemulah Panji Gunungsari dengan entit itu tadi yang buruk rupa itu tadi. Kemudian terjadilah perkelahian dan berkelahi. Kemudian
Panji Gunung Sari itu kesaktiannya di bawah kesaktian Entit itu tadi, karena bagaimanapun juga Entit itu adalah lebih tua dan penjelmaan atau penyamaran dari Panji Asmoro Bangun. Kemudian Panji Gunung Sari itu mengeluarkan senjatanya, senjata pamungkas, ya, dihujamkan ke tubuh Entit itu tadi. Kemudian Entit ini sudah saatnya untuk menghabisi penyamarannya. Setelah kena senjata dari Panji Gunung Sari tadi, kemudian Entit berubah lagi menjadi Raden Panji Asmoro. Menjadi Raden Panji Asmoro. Nah, begitu terkejutnya Dewi Ragil Kuning dan Gunung Sari bahwasanya yang menyamar Entit itu adalah Panji Asmoro Bangun. Setelah semuanya mengetahui, singkat cerita, ketiga putra bangsawan itu, Panji Asmoro Bangun, Panji Gunung Sari, dan Dewi Ragil Kuning, kembali ke kerajaan Jenggolo.